Halo guys yang masih setia dengan channel ini, kali ini admin akan membahas ramalan Jagabaya dan Ronggo Warsito tentang munculnya Satrio Piningit di tahun 2024. Tahu enggak guys, selain dari ramalan Jagabaya dan Ronggo Warsito, ternyata ulama karismatik Aba Anom juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya di tahun 1970-an bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil akan muncul suatu saat nanti di Indonesia. Bahkan beliau menyebutnya secara spesifik siapa sosok tersebut. Oke guys, gimana menurut kalian, kira-kira siapa sosok tersebut? Apakah ada di antara ketiga capres kita? Ya guys. Ayo saksikan terus channel ini sampai selesai, inilah keterangan yang disampaikan oleh muridnya Aba Anom. Pak, Indonesia itu sebelum Ronggo Warsito dan Joyoboyo mengeluarkan dua ramalan, mohon maaf Pak, Syekh Al-Bakir, kalau di Jawa disebut Syekh Subakir, itu sudah membuat titik-titik perkembangan negara ini Pak, dari mulai namanya, karakternya, siapa yang akan memimpinnya, maka muncul dua ramalan, Joyoboyo dan Ronggo Warsito. Karena di Jawa, kalau di Bandung Warsita, istrinya Maita. Dua ramalan ini itu luar biasa dipegang Teguh. Dan itu ternyata perjalanan siapa pemimpin Indonesia. Kita pernah mendengar no to no do ro, tapi kemudian ramalan ini sebagian dibantah oleh Ronggo Warsito yang lahir kemudian. Kalau di sini disebut no to no do ro, yang pertama no, ya itulah zamannya kepala banteng, sampai sekarang barisannya masih ada ya. Kemudian toh, itulah yang di situ ada yang menanamkan saja rotin toh ini batin, karena antara banteng dengan bintang butang batin yang muncul ini Pak. Di situ ada yang bekerja para aulia Allah di belakang. Mohon maaf, makanya mohon maaf apa saya tadi menyebut kepada beliau wali ke-10 Al-Mastur. Al-Mastur salah satu pangkat dari kewalian. Al-Mastur adalah wali yang sembunyi, bahkan disembunyikan. Identitasnya terbongkar setelah beliau tidak ada, bahkan setelah beliau mati baru terbongkar. Dan tidak ada yang membongkar itu kecuali wali lagi gitu. Ya, kayak bapak-bapak tidak tahu itu janda kecuali kita ya. Oh, saya boleh terusin. Iya, jangan main-main. Kita kan suka salam-salam tuh. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ke bawahnya apa? Ya nukoba ya, nujaba ya, rukoba. Emang apa itu? Itu pangkat kewalian Pak. Nukoba, nujaba, autat, abdal, autadil arwah. Ada yang tidak disebut di situ apa? Mastur. Mastur itu wali yang disembunyikan karena ada yang menyembunyikannya. Tahu-tahu setelah dia tidak ada, oh bening saya tate. Itu Pak, ini rahasia yang baru saat ini dibongkar oleh beliau. Nah, di dalam ramalan Ronggo Warsito, Indonesia akan mengalami zaman kala bendu. Kala bendu itu gonjang ganti, korupsi, nepotisme, penyelewengan di mana-mana. Maka kalau ini tidak dihentikan, bahaya. Dan ternyata berdasarkan ramalan itu tidak akan bisa dihentikan. Maka teori apapun untuk mengatasi masalah krisis Indonesia jebol. Kenapa? Lupa yang tadi Indonesia didirikan atas dasar karomah tanpa itu nggak bisa. Masuklah masa kala bendu. Di zaman kala bendu ini Indonesia seolah-olah, mohon maaf, Indonesia seolah-olah kena karma. Mau diginiin salah, digituin salah, gini salah, gitu salah. Semuanya serba salah. Tapi di dalam ramalan itu disebut pada saat zaman kala bendu itu tidak bisa diatasi, bahkan Indonesia ada di ambang kehancuran. Mohon maaf, muncul apa yang disebut dengan Satrio Piningit. Ternyata berdasarkan ramalan Ronggo Warsito, Satrio Piningit bukan satu. Bukan satu. Siapa Satrio Piningit itu? Siapapun yang menjadi presiden Indonesia itu kena wahyu puluh Satrio Piningit gitu. Maka ada Satrio Piningit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh misalnya, percaya mah buka. Di situ dikatakan Satrio Piningit itu yang pertama adalah Satrio yang Kinunjoro. Kinunjoro
Kinun Joro itu Satrio Piningit yang pertama, pekerjaannya keluar masuk penjara, tapi Kakuncoro terkenal kemana-mana. Siapakah itu? Beliau. Jadi ganti sama yang kedua. Yang kedua ini Sugih Mukti Wibowo, tapi kesandung kesampar. Kenapa? Ya karena menghentikan yang tadi itu. Banteng semua bintang banting, akhirnya diliuhan baik ketangkal etak. Apakah itu yang ada di tanding rahasianya itu? Hanya beliau yang tahu tentang itu. Hanya pada saat itu oleh Al Mukarram Maha Guru kita, siapa? Pangres Abah Anom, ditutup. Kenapa? Kurang mata guru katinaliku batu. Itu bahasanya. Itu Pak bahasanya. Bapak kalau tidak percaya, jangan kalau penduduk ini itu tiba-tiba hilang. Mohon maaf karena saya tidak hafal, karena saya bukan orang Jawa. Mohon maaf. Maka ini saya bacakan Pak, iseng-iseng aja, ini iseng-iseng berhadiah. Indonesia pada saat mengalami masa kala bendu, ternyata pindah ke bahasa Jawa ini lidahnya. Mulyani jenengan nata kono rahat jendira. Kraton ing tanah Jawa mamalani bumi sirna sirep durang korong rokok. Ngerti Pak? Saya juga enggak. Ya, atas izin Allah ternyata zaman kalau bendu itu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun meredah. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Marga sinapi rawuhnya natak gina ini tak wiji-wiji utomo ingalanan narata kangkap pisan karanya adenge tanpa sarana nak dal makduming srinata sunyo ruti kedatonnya. Ngerti? Alhamdulillah. Muncul seorang pemimpin yang kedatangannya baru tidak terduga. Ini kata Romo Warsito sekian ratus tahun yang lalu Pak. Oh pakai canggah aja. Lingkar di mana kayaknya? Apa kata beliau? Seperti munculnya secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Apa sifat-sifat utamanya? Lire sepi tanpa sarana, orang anak kara-kara tu masih keneker sukma, kesampar kesandung rata, keh wong ketambahi ketika kersaning sukma kinaya, salin alamnya jumeneng Sri Pandita, datangnya tanpa sarana apa-apa. Tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur, dan dia yang akan menyirnakan masa kalah penduduk Indonesia. Siapakah ini? Anies Baswedan. Siapa? Lah zaman Romo Warsito dulu bro. Dengar dulu. Sama kolak Romo Warsito. Wis kebelet kali. Wis ora usah takbir Mas. Kuping ke. Luwih adil pramarta, lumuh marining brana harta, namane Sultan Eri Cakra, tanpa sangat rawuhira, tanadu bala manungso, mung siruntoh prajuritnya, tunggulin dikir kewala, mungsuh rep sirep sirna, tok 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 tok. Siapakah ini? Ini Romo Warsito mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Heru Cakra. Bukan nama itu gelar. Heru Cakra itu ternyata pemimpin yang memiliki cakra. Cakra itu wahyu Pak. Mata kalau mengarang si wahyu si cakra. Tidak ketahuan asal kedatangannya. Tidak mengandalkan bala bantuan manusia. Hanya silumah prajuritnya. Siapa? Pasukan Allah di belakangnya. Dan senjatanya adalah zikir. Musuh semuanya bisa dikalahkan. Memenang. Itu Pak ciri-ciri dari Satrio Piningit yang akan memungkas tentang masalah bendu ini. Pertanyaannya bagi kita, mohon maaf. Sekarang kalau dia itu ahli zikir, ini siapa? Ini siapa? Dan bagaimana di belakangnya sampai dia memiliki senjata dikir, Pak? Apa ciri-cirinya yang memiliki senjata dikir itu? Masya Allah, tabarakallah.
pada saat beliau mengumandangkan satu nama, mohon maaf, saya langsung bertanya kepada beliau, ngucap urang di koswai, abah kenapa itu gitu? Di koswai abah, tahun 70 dan nama itu sudah disebut. Tahun 70 dari siapa? Dari lisan suci. Abah hanya mengatakan kepada abah 70, kalau dihitung dengan tahun ini sosok ini usianya berapa? Maka abah pada waktu itu mengucap urang mah I don't care, cuma bahasa saya abah tidak pernah I don't care. Belum aja Pak, tahu-tahu kemarin-kemarin tiba-tiba mendeklar itu. Apa latar belakang? Enggak ada kata-kata. Abah mahnya satu amanah dari Maha Guru bahwa ini pada saatnya harus dimunculkan. Kalau tidak abah munculkan, abah murid durhaka. Dan itu ada di kitab, masya Allah. Dan gambaran dari situ bagian sempalannya, simbolismenya ada dalam cerita wayang. Siapa yang bisa memegang pusaka jamus layang kalimah sodo yang isinya adalah kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka itu yang akan menjadi raja unggul para marta. Semua yang ada di bumi ini sirna karena sang raja ini memegang pusaka itu. Pemegang pusaka itu Semar. Semarnya Jawata, tapi karena tugas dia bukan untuk duduk di kursi gading Gilang dan Jono, maka dia melihat harus kepada siapa jamus loyong kalimat sada ini punten diturunkan, tidak sembarangan gitu memunculkan nama. Maka ketika beliau pada saat itu menjawab pertanyaan because why, kata apa, tahun 70 nama itu sudah ada, sebagaimana dari dulu, dari mulai banteng dan bintang-bintang batik sampai munculnya, mohon maaf, syajaratin thayyibatin yang dimunculkan dengan, mohon maaf, lambang pohon beringin itu di belakangnya Abah harus melanjutkan perjuangan itu dengan memuncak Satrio Piningit yang ahli zikir. Ternyata Abah mengungkapkan 4 ciri ahli zikir, dan itu ada, masya Allah, di dalam karamah beliau yang tadi dibaca salah satunya. Apa? Kita pada ilusuhur. Taksi nyahan atau kita pada ilusuhur tadi jawabannya. Cuma saya ngaji kita pada ilusuhur dengan gaya baru, dengan dibenar. Itu bukan dari Abah Aos. Abah Aos tidak mengajarkan seperti itu. Nyadar bro, Abah itu bahasanya ratusan ribuan. Sekarang saja wakil takin ada berapa? 300? Nah, berapa? Sebanyak itu bahasa Abah. Sebanyak itu, dan akan lebih banyak lagi bahasa Abah itu. Saking semangat ini sampai mau foto. Benar Abah saya bilang bahwa Satrio Piningit itu harus memiliki senjata zikir. Iya kata Abah, dan namanya ada di kitab itu. Bilari digulik setelah Allah Akbar, ternyata ketemu itu ada ciri ahli zikir itu, ciri yang disebut Sultan Heru Cakra itu, ciri yang disebut dengan Satrio Piningit itu yang akan menuntaskan gonjang ganjing negara ini. Ternyata cirinya 4. Cirinya mau tahu? Pada piro? 1 cirinya miftahul ghaib. 2 jarul ghaib. Apa itu miftahul ghaib? Baik sosoknya maupun rahasia yang dia pegang, dia menjadi kunci untuk terbukanya al-ghaib. Al-ghaib bukan melihat jin, setan, iblis, kelong wewe, kelong laki. Ini kan selalu yang disalahkan kelong wewe, padahal yang berbahaya kelong laki juga. Kelong wewe berbahaya kalau ada kelong laki, dan kelong wewe juga itu ternyata bisa diperdayakan oleh kelong laki. Miftahul ghaib, baik sosoknya, begitu dia keluar sang ahli zikir ini, apapun yang tersembunyi dan disembunyikan di negara ini, busuk-busuknya dibongkar, terbongkar dengan sendirinya. Kenapa? Karena mawali Pak di belakang. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya, saya baru keliling makanya tadi ada telat. Kalau saya kan orangnya begitu. Benar enggak bahwa di belakang sosok ini banyak terjadi karomah dan keajaiban? Saya mau mendengar dari orang-orang terdekat. Dalam perjalanan sosok ini banyak keajaiban sampai mereka kaget. Ini ada karomah apa dan siapa yang bekerja di belakangnya? Bang Tanting Bejaan Batu. Karena mereka mengalami berbagai keajaiban. Berapa kali beliau mau dicelakakan? Ternyata tidak bisa. Ada karomah apa? Apa di belakangnya tewe
Miftahul ghaib. Maka dia akan membuka semua yang tadinya disembunyikan. Ini yang menyebabkan orang lain takut akan kemunculannya. Yang kedua, wajarul khair, dia mana punya motif apa-apa, hanya ingin menebar kebaikan. Saya tanya dari orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, Pak, eta jenengan aya dirinya anisul mutawahish. Sampai di kalimat itu menitik air mata saya. Allah Akbar. Anisul mutawahish. Saya konfirmasi kepada beliau. Apa maknanya? Anisul mutawahish itu adalah sosok yang lembut tapi sanggup menaklukkan yang garang dan barangasan. Ketika pembajikan bapak itu istri, bapak kan barangasan kalau di luar kayak harimau. Begitu pulang ke rumah jadi kucing bapak. Nanti sejauh anak enggak daripada di kehidupan Allah Akbar. Itu oh gitu siap, nanti kita bikin ikatan bang. Di situ beliau mengatakan, bapak di tahun 70 deh mendengar itu dari lisan suci. Nanti kalau misalnya ngaji kita akan kalangan iya. Ternyata di situ bilang. Yang keempat, ciri satrio pingin yang ahli dikir yang mulai rombongan situ saja sudah disebutkan. Ternyata yang berapa tadi, ketiga, keempat itu adalah cirinya adalah jami musyatat qalbus, sosok yang sanggup menyatukan kembali hati-hati yang sudah retak terpecah-pecah. Pekerjaan wali di situ, mohon maaf, mengikat butiran-butiran tasbih yang di situ ada dua bentuknya, satu bulat, satu pasaki. Nu bulat pasti kudu ahli makrifat, ahli dikir. Nu pasaki eta nu masaki syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ketika itu sudah dirangkai menjadi sebuah rantai, kurang pada hal itu telambang tasbih, maka padi kapas akan tercapai. Itu siapakah sosok itu? Wallahu a'lam. Karena beliau sendiri yang sudah jelas mengumandangkan itu. Maka ketika beliau mendeklar nama itu tidak sembarangan. Itulah karomah, dan Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan karomah. Di tempat ini tersimpan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada seorang wali yang dimasturkan oleh wali yang lain. Begitu beliau tidak ada, baru diungkap, dan beliau dengan lantang menyatakan itulah wali ke-10. Apa itu? Mastur disembunyikan. Kenapa? Misi. Misi. Jika bapak-bapak segala disembunyikan. Bapak wali namun sudah. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.